Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus ilmu yang saya punya di Creative Market ini. Sebenarnya tidak aja Creative Market sih, saya juga kerja online di Upwork. Ini adalah situsnya. Kemudian di freelance juga saya punya akun dan di Juru juga. Di sini potensinya juga bagus teman-teman. Ada 3 situs besar ini dan yang paling menarik yang saya alami yaitu Creative Market ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu akun saya yang paling baru ya, dengan karya di bawah 20 aja. Tapi saya membuat karya itu high quality ya. Maksudnya high quality itu berkualitas. Dan masih 19 karya yang saya upload di akun saya ini. Dan konversi yang saya dapatkan 8%. Itu tinggi banget teman-teman. Dan ada dua download, maksudnya dua buyer yang membeli karya saya dan menghasilkan total 64 US dollar atau kisaran 64 dolar itu sebentar saya akan cek dulu. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, 64 dolar hasilnya 895.000 sekian ini. Jadi sebentar, ini 64. Nah, sekian ini teman-teman hasilnya. Jadi hampir 1 juta ya. Dan ini kerjanya itu cuma sekali. Jadi kemarin itu saya buat karya itu sekali teman-teman, tapi jumlahnya 19 ya, nggak sampai 20 di akun saya yang ini. Kemudian saya upload, kemudian saya tinggal, dan ini adalah hasilnya. Untuk tanggal ini, tanggal 11 itu belum ada penjualan. Kemudian tanggal 12 ini ada satu sales. Ini pendapatan bersih 19,20 US dollar dalam 1 hari ya. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 13 ada lagi 19,20 US dollar. Jadi dalam ini 3 hari ini range tanggalnya teman-teman, dalam 3 hari ada 2 sales dengan jumlah karya 19 tapi high quality, tidak asal-asal bikin karya gitu ya. Misal kita nih jualan foto, nah foto itu kita bundle sebanyak, kemudian kita jual di Creative Market. Tapi untuk masuk di Creative Market tidak asal-asalan teman-teman, kita butuh untuk skill fotografi ya. Kalau kita di bidang foto, kalau saya pribadi kan di bidang desain grafis, kemudian semi-semi 3 dimensi gitulah. Dan hasilnya ya lumayan, di Creative Market ini aja satu akunnya saya bisa tembus hampir 100 juta teman-teman. Dan ini akun yang paling baru lagi, bukan akun lama saya. Dan dalam 3 hari ini aja itu dapat segini tadi. Tapi ini penghasilan kotor ya. Untuk penghasilan bersihnya segini 38,40 US dollar, yang kalau dirupiahkan ini sebentar, 38,40 US dollar, 537.000 sekian. Dan ini dalam waktu 3 hari teman-teman. Ya, ini mulai tanggal 11, kemudian 12 dan 13. Dan yang saya rasakan untuk creative market ini saya sebut investasi desain. Kenapa? Karena kita berkarya itu sekali teman-teman. Entah itu di bidang foto, entah itu di bidang grafis, entah itu di bidang web template dan lain sebagainya. Ya, ads on itu juga sih. Dan karya-karya itu kalau kita udah punya banyak di creative market, kita itu nggak usah kerja lagi teman-teman. Kita tinggal pantau aja pendapatan kita, ya tentu dengan optimasi ya. Dan apabila kita kombinasikan dengan situs freelance seperti ini, saya pribadi di freelance ini udah dapat hampir setengah miliar ya kalau dirupiahin. Dan udah saya buat beli Mercy, meskipun Mercy itu bekas, setidaknya bisa menghasilkan buat beli mobil gitulah. Kemudian saya belikan BMW juga, tapi bekas juga, tapi ya setidaknya punya 2 mobil impian, ya itu udah apa namanya, seneng banget lah bagi saya pribadi yang tinggal di desa. Memang untuk BMW tahunnya lama, itu saya beli dulu banget sih. Ya ini kok kenapa menjadi cerita mobil? Ya buat motivasi aja ya. Untuk BMW itu E46 tipenya, dan saat itu saya beli masih hampir 100 juta, benerin PR-PR sekitar ya 40 jutaan, ya itulah total sekitar 140 jutaan itu buat benerin mobil Eropa itu tadi. Ya memang kalau kita udah seneng ya kita rawat teman-teman kayak gitu. Kalau yang Mercy itu bandel sih, menurut saya pribadi, sepengalaman saya menggunakan mobil tersebut. Jadi meskipun kita cuma kerja freelance, kita itu bisa mendapatkan besar banget. Dan yang di Upwork ini setengah miliar itu satu akun teman-teman. Jadi saya punya beberapa akun, 3, dan itu cukup bagus banget. Ada 2 akun sih yang ratingnya 5 full, dan yang ratingnya 4, sekian itu yang menghasilkan setengah miliarnya. Dalam bentuk dolar kisaran 35.000 US dolaran lah kira-kira ya. Jadi kurang lebihnya itu kalau dirupiahkan setengah miliar. Kemudian di freelance.com ini, freelancer.com, saya juga punya akun, tapi saya kurang kurang greget gitu kalau di sini.
kalau di guru.com ini, nah di sini lumayan untuk potensinya saya lebih sreg di sini ketimbang yang di freelancer.com ini tadi. Ya setidaknya kita harus coba satu-satu, ya tidak coba kita serius ya, karena ini kerja real, cuma memang medianya lewat online. Dan memang tidak dibutuhkan ijazah di sini. Saya pribadi hanya mengandalkan portfolio atau hasil karya saya yang saya post di profil saya. Nah, apabila klien tertarik, nah itu akan meng-hire saya. Teman-teman bisa lihat juga video saya sebelumnya tentang freelancer itu 2 hari aja ada 7 klien teman-teman. Kalau masing-masing klien $150 itu hasilnya gede banget ya. Kisaran sebentar. Kalkulator. Kalau satu kliennya 150 US dollar, 7 klien 1050 US dollar atau kisaran coba kita kalikan ke 13.900 per dolarnya. 14.500.000 sekianan. Ini hasilnya kalau saya menangani 7 klien tersebut. Akan tetapi 7 klien yang saya buat di video sebelumnya itu belum saya handle karena sibuk banget beneran. Karena saya punya sekitar 18 kerjaan online, jadi banyak banget teman-teman. Jadi saya kalau bosen satu baru pindah yang lain dan pindah lagi kayak gitu ya. Dan saat ini saya juga ngajar privat kelas online. Jadi maksud saya kelas privat untuk saat ini ya, kalau kelas online nanti itu masih lama dan itu juga agak menyita waktu. Ya, memang udah suatu keharusan karena saya udah buka kelas privat di rumah saya itu ya. Ya, setidaknya membantu lingkup tetangga atau di area rumah saya agar orang-orang itu bisa teredukasi dan memiliki pendapatan secara online. Dan situs freelance ini kalau saya kategorikan itu kayak kerja di kantor ya, kategorinya tuh kayak gitu. Cuma medianya itu online dan kita kerja di sini. Kalau di kantor kita ada bos, di sini tuh kita dipantau oleh software. Jadi apabila kita ngerjain itu softwarenya aktif dan dipantau setiap beberapa menit sekali. Layar kita, layar desktop ini ya, maksudnya layar komputer itu akan di screenshot dan dikirim ke klien kita kayak gitu teman-teman kerjanya. Dan untuk projectnya juga bisa menyesuaikan dengan skill masing-masing. Di bagian sini find job itu akan ada banyak banget dan kategorinya ini bisa dilihat, dan ini kategori utama ya. Apabila sub kategori itu kita butuh untuk masuk di kategori ini itu banyak banget. Kita tinggal menyesuaikan skill kita aja atau kalian kita untuk bidding atau mencari job di situs freelance ini. Dan sebagai gantinya untuk pendapatan bulanan itu saya pakai Creative Market dan lain sebagainya. Jadi kerjanya sekali tapi penghasilannya terus menerus. Jadi waktu freelance itu kita ngerjain job biasanya sih saya kasih lebih dari satu ya, entah 5 item atau 10 item. Maksudnya item itu adalah konsep ya, yang saya berikan ke klien saya. Nanti yang dipilih paling satu atau dua, dan selebihnya itu kan nganggur ya. Nah, untuk file yang nganggur atau karya saya yang nganggur tadi itu saya upload atau saya jual di Creative Market dan lain sebagainya, sehingga pendapatan kita itu double-double. Tapi yang jelas untuk Creative Market dan lain sebagainya yang sejenis ya, itu saya anggap investasi desain. Saya juga menggunakan cara full 1 bulan atau beberapa bulan itu berkarya, kemudian saya jual langsung di akun baru. Dan setelah itu ya tinggal panen dolarnya aja, tentu dengan optimasi yang benar ya. Jadi nggak sekedar bikin karya. Untuk karya yang saya jual itu kualitasnya, sebentar saya akan tunjukin ke teman-teman. Nah, ini adalah salah satu item yang saya buat ya. Memang ini belum saya pasarin di Creative Market karena masih baru saya buat. Ini salah satunya, bikin pohon kayak gini aja. Terus saya rotate atau di replace ke bawah atau ditarik ke bawah lah. Jadi seolah-olah itu switch item. Ya untuk kemasan aja sih sebenarnya. Kemudian yang ini topeng. Jadi ya kayak gini nih karya yang saya buat teman-teman. Kemudian kalau kita lari ke ilustrasi ya untuk karya yang dibuat, biasanya saya pakai base itu foto teman-teman. Jadi ngambil foto dulu, kemudian kita buat vektornya. Jadi kayak gitu. Ya itu memang potensinya cukup besar juga kalau kita tahu caranya. Dan memang itu salah satu pasar yang sedang bagus banget untuk saat ini. Dan tidak hanya untuk market kayak gini ya, untuk freelance juga itu bagus.
untuk kategori bikin ilustrasi tadi, entah itu di Upwork, entah itu di freelancer, entah itu di guru, dan lain sebagainya. Dan untuk motivasi, teman-teman bisa masuk ke web saya, handokps.com. Di sini sudah saya tulis yang hasil setengah miliar tadi dari Upwork ya, di bagian ini tadi, sebentar. Nah, yang ini lebih dari 30.000 US dollar. Nah, di sini udah saya tuangkan pengalaman saya, jadi teman-teman bisa baca untuk menarik semangat teman-teman. Nah, ini bisa dilihat screenshot dari pembayaran yang saya dapatkan dari klien-klien saya, teman-teman, di bagian sini. Jadi, teman-teman bisa baca-baca pengalaman saya di website saya ini di handokps.com. Ya, setidaknya dengan membaca apa yang saya sharing di website saya ini, teman-teman bisa makin semangat untuk kerja online. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan saya anggap ini part pertama ya. Untuk kelanjutan dari video ini nanti akan saya buat lagi ya, akan saya bahas lebih dalam lagi sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya lakukan untuk bekerja secara online ini ya. Setidaknya buat teman-teman yang masih pemula bisa memahami lah alur gimana cara menghasilkan uang di internet atau kerja secara online di era digital kayak gini. Nggak butuh ijazah tapi butuh skill, dan skill itu kita tuangkan agar jadi portfolio, dan portfolio itu kita gunakan untuk menarik klien-klien yang ada di Upwork, ada di freelancer.com, ada di Guru dan lain sebagainya, Fiverr juga ya. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.